Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Mufidatul Adaha dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan negara sebagai pilar-pilar atau tembok, tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi terlepas dari apakah konstitusi. Konstitusi adalah perangkat negara yang berperannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang mewujudkan batas-batas suatu negara di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya sehingga menjadi tempat berlindungnya bagi masyarakat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan dan pemerintahannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap. Wilayah di sini dimaksud sebagai tempat atau ruang bagi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup dan menjalankan aktivitasnya. Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampaknya bermuka bumi, misalnya rawa, sungai, gunung, dan lembah. Batas daratan suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatasan. Macam-macam perbatasan negara bisa berupa batasan alam, batasan ilmu. 1. Wilayah daratan. Wilayah daratan tidak sepenuhnya tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. Perbatasan. Wilayah suatu negara umumnya disepakati melalui sesuatu perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut dapat terbentuk bilateral apabila hanya menyangkut kepentingan dua negara dan dapat terbentuk multilateral jika perbatasan dengan negara lain melibatkan lebih dari dua negara sebagai batasnya. Biasanya ditentukan ciri-ciri alamnya seperti gunung dan sungai. Kadang-kadang batas buatan harus dibangun, misalnya dalam bentuk tembok pembatas. Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Fungsi negara dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk mencapai cita-cita dan harapan sesuai tujuan negara agar menjadi kenyataan. Setiap warga negara yang berdiri pasti mempunyai tujuan tertentu, di mana tujuan negara yang satu dengan yang lain adalah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh penguasa negara yang sedang memerintah. Sebab negara berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Semua orang yang masuk dalam organisasi negara tersebut, di dalam sebuah negara pasti terdapat konstitusi, karena konstitusi adalah hal yang paling fundamental yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka Undang-Undang 1945 inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Menurut
Safarnin Rahman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu A. Konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. B. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus menentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. C. Konstitusi sebagai forma regimanis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Pendapat lain ditemukan oleh Sri Sumantri yang mengatakan bahwa Menteri Muatan Konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. 2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. 3. Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Konstitusi atau UU adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk pemerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintah serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi A. Bentuk negara, B. Bentuk pemerintah, C. Alat-alat kelengkapan negara, D. Tugas alat kelengkapan negara, E. Hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, F. Hak dan kewajiban warga negara, G. Pembagian kekuasaan negara, H. Sistem pemerintahan negara. Menurut ESC/OED, konstitusi adalah naskah yang menggambarkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Konstitusi sebagai suatu aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara harus memuat unsur-unsur. Menurut C.F. Strong, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut. A. Cara pengaturan sebagai jenis institusi. B. Jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut. C. Dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Konstitusi dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu 1. Konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. 2. Konstitusi tidak tertulis merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh atas nama rakyat. Negara-negara Asia dan Afrika pada dasarnya menerima konstitusionalisme seperti Filipina dan Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Konstitusi yang bersifat kaku, hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. B. Konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Suatu supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.
1. Konstitusi yang membentuknya sengaja dibentuk, berarti pembuatan undang-undang dasar dilakukan secara negara tersebut berdiri. 2. Konstitusi yang membentuknya secara revolusi, berarti pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat undang-undang dasar setelah mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan. 3. Konstitusi yang membentuknya secara pemberian dari penguasa dalam misalnya seorang raja memberikan undang-undang dasar kepada rakyatnya, atau jika seorang raja mendapat tekanan dan khawatir akan timbulnya revolusi sehingga dibuatlah undang-undang dasar yang dapat membatasi kekuasaan raja. 4. Konstitusi yang membentuknya secara revolusi, berarti pembuatan undang-undang dasar didasarkan pada adanya perubahan-perubahan secara perlahan-lahan sehingga undang-undang dasar yang lama menjadi tidak berlaku lagi. Kita tahu bahwa konstitusi di negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat kaku. Hal ini dapat kita pahami dari kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diubah oleh MPR, bukan oleh DPR maupun Presiden sebagai pembuat undang-undang. Konstitusionalisme disebabkan negara berfungsi ganda, yaitu 1. Mencerminkan kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis, serta merupakan pencatatan formal dan 2. UUD memberikan kerangka dan dasar hukum yang mengupayakan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang hal-hal berikut. 1. Gagasan politik, moral, dan keagamaan serta perjuangan bangsa. Contohnya pernyataan Konstitusi Jepang 1947 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketentuan organisasi negara memuat penentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun dengan badan-badan negara lain. 3. Menentukan hak-hak asasi manusia memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. 4. Ketentuan prosedur mengubah Undang-Undang Dasar memuat aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. 5. Ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai pengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini dimaksud dengan menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dihendaki lagi, seperti timbulnya seorang diktator. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar negara Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sebab bila menjadi negara kesatuan dikhawatirkan akan muncul seorang Hitler yang baru. Membentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar pada setiap negara berbeda-beda. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi pemberian dari penguasa maupun dengan cara revolusi. Negara-negara Asia dan Afrika pada dasarnya menerima konstitusionalisme, seperti Filipina dan Indonesia yang memiliki undang-undang dasar sebagai suatu dokumen yang bermakna khas dan juga merupakan salah satu atribut yang melambangkan kemerdekaannya. Adapun negara-negara yang menganut ajaran komunisme pada umumnya menolak konstitusionalisme disebabkan negara berfungsi ganda. Adapun pasal-pasal Undang-Undang 1945 merupakan isi konstitusi. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 3 pasal aturan pelarian, serta 2 pasal aturan tambahan. Kesimpulan saya, jadi negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah
tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Pancasila merupakan kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup sehingga Pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.